Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam gelombang yang kedua, di mana untuk kelas malam gelombang yang kedua ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-12. Baiklah, untuk malam hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020, materi yang akan saya sampaikan adalah tentang deadlock dan thread. Mungkin istilah ini pernah kita temui sebelumnya dan hanya sekilas ya, khususnya pada pembahasan komponen sistem operasi, di mana di dalamnya itu ada pembahasan tentang manajemen proses dan lain-lain ya di situ. Nah, salah satu sub materi yang disampaikan pada manajemen proses itu ada bagian deadlock dan thread. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas materi tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya mulai. Deadlock dan thread. Kita coba yang deadlock terlebih dahulu. Untuk deadlock di sini itu adalah suatu keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu untuk meminta resource atau sumber daya untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Bisa dibayangkan ya, jadi ada dua buah proses atau mungkin lebih di mana mereka ini sama-sama menunggu untuk meminta sumber daya. Sementara sumber daya atau resource itu yang menentukan, yang memilih, yang mengatur itu adalah sistem operasi. Nah, untuk waktunya pun juga tidak terbatas ya. Jadi bisa jadi proses yang A itu meminta waktu mungkin cuman 5 menit, untuk proses yang kedua mungkin meminta waktu 3 menit, proses yang selanjutnya meminta waktu 7 menit. Nah, ini tidak terbatas waktunya, tidak diketahui. Jadi di sini sikon inilah yang disebut dengan deadlock, di mana semuanya sama-sama menunggu dan akhirnya berhenti ya, karena tidak ada yang bisa melakukan sesuatu di situ. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk kasus deadlock ini bisa diumpamakan ada sebuah gambar seperti ini. Ini adalah persimpangan 4 ya, di mana pada bagian yang ini itu ada satu jalur antrian mobil yang menunggu untuk berjalan dari arah atas ke bawah. Tapi berhenti di sini. Ya, berhenti di sini. Jadi ini diarahkan berhenti di sini karena ada satu antrian lagi yang sedang menuju ke arah kanan. Nah, untuk yang menuju ke arah kanan ini, ya ternyata di sini juga ada menunggu antrian, ada mobil yang juga menuju ke arah atas. Yang ke arah atas ini juga berhenti karena ada antrian mobil juga yang menuju ke arah kiri. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya deadlock. Coba kita lihat dulu dari sebuah kasus gambar persimpangan 4 yang ada di masing-masing jalur ini. Yang pertama, hanya satu mobil yang boleh menempati setiap persimpangan pada suatu waktu. Disebut dengan mutual exclusion. Kemudian yang kedua, mobil boleh diam di persimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan yang selanjutnya. Disebut dengan kondisi halt and wait. Kemudian yang ketiga, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas. Hanya dapat jalan ke depan. Ini disebut dengan istilah no preemption. Nah, kemudian yang berikutnya, kumpulan mobil dalam situasi deadlock termasuk juga mobil yang ada di tengah-tengah persimpangan. Jadi terjadinya deadlock ini tidak hanya pada mobil yang terletak di ujung-ujung saja ya, tapi juga terjadi pada mobil yang terletak di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, solusi dari ini semua
Yang pertama di sini traffic light yang mengizinkan arus ke satu arah atau ke arah lainnya dalam suatu waktu tertentu. Ada semacam traffic light yang mengatur ujung simpang sebelah kiri bisa berjalan dulu, nanti baru diikuti ujung simpang yang di belakangnya, ujung simpang yang sebelah kanan, dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, semua mobil hanya boleh belok ke kiri atau ke kanan. Jadi ada semacam ketentuan di sini, kebijaksanaan tersendiri dipahami oleh semua pengendara bahwa hanya boleh membelok ke kiri atau ke kanan saja. Ini harus dipilih. Nanti kalau sudah ada satu pilihan, kemungkinan terjadinya deadlock pada kasus macetnya kendaraan itu bisa teratasi. Contoh yang lain untuk kasus deadlock. Misalkan pada suatu komputer itu terdapat dua buah program aplikasi ya maksudnya, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tapi printer masih dipergunakan. Berikutnya, B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Kondisi inilah yang disebut deadlock atau pada beberapa buku disebut deadly embrace. Nah, ini contoh lain yang masuk ke dalam penggunaan komputer di mana ada dua aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya kita melihat penyebab deadlock. Yang pertama mutual eksklusif, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakan. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Proses lain yang juga ingin menggunakannya harus menunggu hingga sumber daya tersebut dilepaskan oleh proses yang telah selesai menggunakannya. Suatu proses hanya dapat menggunakan secara langsung sumber daya yang tersedia secara bebas. Hold and wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya yang lain. Akan tetapi, sumber daya yang dimintanya tersebut sedang dimiliki oleh proses yang lain. Pada saat yang sama, kemungkinan adanya proses lain yang juga mengalami hal serupa dengan proses pertama cukup besar terjadi. Akibatnya, proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang dimintanya dilepaskan. Sambil menunggu, sumber daya yang telah dimilikinya pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Yang berikutnya circular waiting, yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses yang kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga, dan seterusnya sampai proses ke N-1 yang membutuhkan sumber daya milik proses ke N. Terakhir, proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses tersebut akan selamanya menunggu. Berikutnya, no preemption, yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya.
Berikutnya adalah strategi untuk menghadapi deadlock. Yang pertama, prevention. Memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Yang kedua, avoidance. Sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Ini menurut algoritma Becker. Kemudian yang ketiga, detection and recovery. Membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya. Kemudian melakukan recovery, ini menurut algoritma Ostrich. 4 metode untuk mengatasi deadlock yang akan terjadi, diantaranya yang pertama strategi Ostrich. Pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan strategi burung unta. Ini istilah lainnya. Masukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Beragam pendapat muncul berkaitan dengan strategi ini. Menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima, dan semua keadaan deadlock harus ditangani. Sementara, menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator, atau bugs pada sistem operasi, maka ongkos yang dibayar untuk melakukan penanganan deadlock sangatlah besar dan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Metode ini diterapkan pada sistem operasi Unix dan Minix. Mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering dipergunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang cukup buruk. Berikutnya adalah tabel deadlock. Ini adalah syarat dari kejadian deadlock, langkah-langkah, dan kelemahan. Yang pertama, mutual exclusion. Langkahnya spooling sumber daya, kelemahannya dapat menyebabkan chaos. Yang kedua, hold and wait. Langkahnya meminta sumber daya di awal. Kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan biasanya tidak optimal. Yang ketiga, no preemptive. Mengambil sumber daya di tengah proses untuk langkah yang dilakukan. Kelemahannya, hasil proses tidak akan baik. Yang keempat, circular wait. Langkahnya penomoran permintaan sumber daya. Kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Berikutnya, menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Berikutnya, mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi, serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara dipergunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak dipergunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Berikutnya adalah cara-cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem dari deadlock. Caranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, terminasi proses. Pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat di dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran setan atau circular web hilang. Setelah diketahui bahwa circular web adalah salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan 3 karakteristik yang lain. Untuk itu, dengan menghilangkan kondisi circular web dapat memulihkan sistem dari deadlock. Yang kedua, rollback and restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock, dapat dilakukan dengan cara sistem melakukan print terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal, sehingga sistem dapat memulai proses dari posisi aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari keadaan di mana proses yang sama selalu menjadi korban, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses menjalankan eksekusi. Contoh deadlock pada Windows. Pada Windows NT untuk mendeteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau disebut Blue Screen of Death. Dikatakan blue screen sebab memang pada semua Windows saat terjadi deadlock, layar langsung berubah berwarna biru. Cara mengatasinya adalah melalui reboot atau restart sederhana pada komputer. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang deadlock. Berikutnya kita akan membahas tentang tema yang lain yaitu thread. Thread di sini adalah unit terkecil pada suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Merupakan sebuah status eksekusi yaitu ready, running, suspend, block, queue, dan lain-lain. Kadang disebut sebagai proses ringan atau yang dikenal dengan istilah lightweight. Unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor atau CPU. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Nah, berikut ini adalah gambaran dari proses. Ini waktu atau time-nya. Ini adalah thread 1, thread 2, dan selanjutnya. Threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali atau controller. Multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Kita lihat ini adalah single thread proses. Ini adalah multi-thread proses. Untuk single thread, ini threadnya cuma satu, di mana ada code, data, file, registers, dan stack. Sedangkan untuk multi-thread proses, ini threadnya ada beberapa. Masing-masing thread itu ada kode, register, dan stack. Untuk thread yang kedua ada data, register, dan stack. Thread yang ketiga ada files, register, dan stack. Keuntungan multithreading. Yang pertama, responsif atau tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Sebagai contoh, multithread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama,
thread tersebut bisa berbagi cache memori. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Berikutnya, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Kerugian multithreading. Multithread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya cache memori. Execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Model-model threading. Kernel level threading. Thread ini dibuat oleh user yang berkorespondensi satu-satu dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan implementasi atau penerapan paling sederhana dari threading. 1. Thread kernel didukung langsung oleh sistem operasi. Yang kedua, pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Yang ketiga, pengaturan thread dilakukan oleh sistem operasi, sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread lebih lambat dibandingkan user thread. Model-model threading. User level threading. Sebuah pemetaan N1 yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Thread pengguna didukung kernel serta diimplementasikan dengan pustaka atau library thread pada tingkatan user. Pustaka atau library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Thread di dalam sistem operasi. Sistem operasi telah mendukung proses multithreading. Setiap sistem operasi memiliki konsep tersendiri dalam mengimplementasikannya. Sistem operasi dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan user atau pengguna. Ini adalah bentuk hubungan many to one, memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan di dalam ruang pengguna sehingga lebih efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Ya, jadi ini bentuk gambarnya. Ini user thread-nya ada beberapa, many to one, kernel thread-nya satu. Ini dihubungkan. Ya, kemudian hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Jadi ini harus menunggu ya, harus giliran. Kemudian one to one, memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak concurrency dibandingkan model many to one. Ya, jadi ini contohnya untuk gambar user thread. Kemudian masing-masing punya tingkatan pengguna di thread kernel. Jadi tidak perlu menunggu seperti yang sebelumnya. Berikutnya many to many. Mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan jumlah tingkatan user atau pengguna. Mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel.
Ini terkenalnya mulai banyak, tidak cuma satu. Berikutnya cancellation. Thread cancellation ialah pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Umpama jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine atau JVM, sebelum JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dihentikan terlebih dahulu. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda, yaitu asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga akan memberhentikan target thread. Deferred cancellation. Target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti, di mana cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Yang berikutnya, alternatifnya adalah dengan menggunakan deferred cancellation. Cara kerja dari deferred cancellation adalah dengan menggunakan satu thread yang berfungsi sebagai pengindikasi bahwa target thread hendak diberhentikan. Tetapi pemberhentian hanya akan terjadi jika target thread memeriksa apakah ia harus berhenti atau tidak. Hal ini memperbolehkan thread untuk memeriksa apakah ia harus berhenti pada waktu di mana ia dapat diberhentikan secara aman dan nyaman. Thread merujuk tersebut sebagai cancellation points. Berikutnya thread pools. Pada web server yang multithreading ada dua masalah yang timbul. Ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread untuk melayani permintaan yang diajukan, terlebih pada kenyataannya thread dibuang ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya dapat menurunkan performa dari sistem. Solusinya adalah dengan menggunakan thread pools. Cara kerjanya adalah dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan thread dari pool dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Ketika thread sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ia kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak, thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Keuntungan dari thread pool. Biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread yang baru dipasang. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada satu waktu. Hal ini penting secara sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara konkuren. Nah, ini tadi adalah materi tentang deadlock dan thread yang saya berikan untuk malam hari ini. Untuk malam ini tidak ada kuis ya, jadi Anda cukup nanti mengetikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel yang biasanya akan di-share pada grup. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan membahas tentang tugas kelompok. Untuk tugas awal saya minta masing-masing ketua kelompok bisa mengirim pada classroom yang sudah disiapkan. Kita cek dulu untuk classroomnya, sistem operasi kelas malam di sini gelombang yang kedua, kelas malam gelombang yang kedua. Saya cek dulu, kelas malam gelombang yang kedua, sistem operasi. Oke, nanti untuk kodenya juga akan saya share untuk kode classroom, kodenya seperti ini. Silahkan nanti bagi ketua kelompok untuk mengumpulkan nama-nama anggotanya. Ya, dikumpulkan di classroom di sini. Nah, ini saya buat yang pertama dulu. Tugas mengumpulkan data anggota kelompok.
Jadi nanti yang masuk ke Classroom hanya ketuanya saja, ya, atau perwakilan dari grup tersebut. Buat list daftar anggota kelompok dan dikirimkan ke Classroom. Data dibuat dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan, kirim ke Classroom. Nah, nanti silakan untuk ketuanya mungkin bisa istilahnya ini ya, mengirimkan datanya tersebut. Ini saya tugaskan. Jadi Anda tidak merasa bingung ketika nanti harus mengumpulkan tugas. Ini saya cek dulu. Untuk tanggalnya ada batas waktunya. Saya kasih waktu hari ini, hari Rabu, untuk tenggat waktunya. Ya, jadi sampai nanti saya tunggu untuk hasil kelompok dari gelombang 2 sistem operasi yang malam. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk materi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa nanti ketikkan hadir pada kolom komentar YouTube channel dan kirimkan perwakilan kelompoknya ke Classroom dengan kode yang nanti akan saya kirim. Kira-kira itu saja. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang tidak paham, silahkan boleh bertanya japri atau langsung ke WA Group. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.